warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi ini kita lanjutin. Coba lihat ke layar semua. Itu ada kursi. Perhatikan. Sandaran punggung melengkung mengikuti tulang belakang. Permukaan dudukan empuk dan tidak panas. Gitu. Dapat diatur naik turun, maju mundur. Arm rest. Ketinggian kursi dapat disesuaikan. Roda putar 360. Rangka kokoh, tetapi ringan untuk fleksibilitas. Nah, desain fitur seperti ini kan tujuannya menunjang postur duduk yang sehat, mengurangi tekanan berlebih pada punggung, leher, dan pergelangan tangan. Jadi di ruang dosen ada dibuat buat kenyamanan kita. Kamu kalau kayak gini, kalau tingginya nggak pas, nggak enak. Punggungnya juga nggak pas. Kayaknya kalau naik kereta api Kaligung yang tegak itu capek. Jadi harus bawa ini sendiri. Maksud saya dengan kemarin udah buat ya. Maksud saya dengan gambaran seperti ini kan sudah memperhatikan antropologi, kemudian antropometri, kemudian ergonomis, terus biomekanika gitu. Nah, ini pertanyaannya ya dari semua ya. Kalau mau merasakan ke ruang dosen. Paling baru punya saya. Karena dosen baru disediakan kursi paling baru gitu, punya saya. Itu saya nyaman. Kalau saya tidur juga tidak harus ke kasur. Karena di sininya bisa. Mungkin beberapa kali saya tidur di situ dulu. Nah, berikutnya. Nah, pertanyaannya sekarang. Jelaskan fitur dalam kursi tersebut yang mencerminkan prinsip ergonomi, khususnya dari sudut pandang antropometri dan biomekanika. Kemudian 2 dampak negatif jika desain tidak ergonomis. Jadi fitur mana dalam kursi yang mencerminkan prinsip ergonomi dilihat dari sudut pandang antropometri, awak, dan biomekanik. Jawab ya. Ini cuma lihat aja kelihatan. Dari sudut antropometri ergonominya di mana? Tanya ini semuanya. Oke. Ya. Dari sisi tubuh. Apa mas? Iya, pengaruh ya. Kalau terlalu tinggi kakinya capek. Terus apa lagi? Berarti tubuhnya nggak usah ini. Oke, apa lagi? Karena kan beda nih, kayak gini tuh kan mau muter nggak bisa nih. Nggak usah. Terus apa lagi? Ini kalau nggak ada kayak gini nih capek nih. Di kereta juga sama, bisa diginiin, bisa nggak? Kalau nggak perlu kita bisa selonjor ke sana. Oke ya.
Apalagi sini. Nah, penting itu. Yaitu tadi kalau yang biasa naik KA, kalau ekonomi Kaligo. Tegak banget. Pak Amin kemarin naik ekonomi Ciremai. Pikir saya tuh jarak jauh gitu ya, terus ekonominya rodok piye gitu loh. Kan kereta cepat Argo Ciremai kan. Pikir saya wong iku eksklusif ekonominya bagus. Ekspektasiku salah, ternyata podo karo Kaligo ekonomi ini. Iya, serius. Malah bagus Kamandaka Joglo Semarkerto. Itu sudah ergonomis. Sekarang sudah semua ya dari sini Bungkusan. Terus kalau ini akibatnya apa kalau tidak dipikirkan sampai seperti ini? Akibatnya apa? Buat tubuh dong. Nah, apa nih? Ya, kalau Anda tuh kuliah maksimal berapa sih sehari? 2 jam. Terus pergi lagi kan sudah gerak. Terus kuliah lagi 2 jam. Nggak apa-apa. Tapi kalau berjam-jam, yang orang kantoran, yang kerjanya di balik kursi, balik meja itu, kalau nggak pakai kayak gini, apa yang terjadi? Capek. Lama-lama tulangnya nekuk. Apalagi muter-muter. Nih ya, dari sudut antropometri, tuh tadi yang sudah diomongin. Yang terpenting itu dimensi tubuh itu bisa menyesuaikan. Kalau pekerjaanmu ke depan seringnya di belakang laptop, saran Pak Amin nabung beli yang kayak gini, enak. Saya Pak Amin aja beli kayak gini 2 di rumah di studio digital marketing supaya bisa muter-muter naik turun gitu. Cuma ininya nggak saya pakai sih karena duduknya sebentar. Pilih yang mereknya ternama. Selisihnya dikit sama yang obral-obral gitu. Namanya Chairman. Maksudnya saya bertahun-tahun pakai itu nggak rusak-rusak. Yang beli baru kemarin dipakai, kelihatannya modern, rusak. Karena itu tadi reputasi merek, brand. Berikutnya, nih dari sisi biomekanika, sandaran punggung membantu menjaga tulang belakang tetap dalam posisi netral. Armrest mendukung lengan saat mengetik tidak terjadi tekanan. Enak. Dudukan yang empuk dan breathable mengurangi tekanan pada panggul. Jadi sirkulasi sampai segitunya membuat satu kursi dipikirkan buat kenyamanan. Kalau yang kamu pakai pasti nggak nyaman dalam waktu 3 jam, 4 jam. Itu kan juga bisa dibikin ininya balik gini loh. Sudah. Tapi kalau ini kan permanen. Oke, itu produk offline. Nah, ini akibatnya nih. Nyeri punggung, leher kaku, ya kan? Karena nggak gini, ini kok ini lurus terus ya kesel ya. Kemudian, nah kalau mudah lelah, sulit fokus, sering pindah posisi, itu berarti tidak nyaman. Ya lama-lama ditinggalkan gitu. Capek gitu. Capek bener, Mbak.
Kamu pakai yang kursi keretanya Kaligong yang ekonomi itu capek. Karena bentuknya gini. Bisa reclining seat juga gini. Jadi ininya nggak ada memanjakan kita enggak. Jadi ini dampaknya ya, dampaknya. Nah, sekarang kasus yang digital. Yang digital, nih, website, website kalau tampilannya seperti itu kan simple. Kamu lihat website-website yang sekarang kekinian itu navigasinya simple banget. Itu juga dipikirkan supaya yang lihat tuh nggak lihat langsung close gitu loh, tapi nyaman di dalam website itu. Ini istilahnya website clear view. Kamu bisa komentari, wah ini website-nya gak clear view ya, menulis mulai iso. Maksudnya apa itu? Maksudnya kayak gini, simple. Antar mukanya, ya, tata letak sederhana, simetris. Navigasi intuitif. Intuitif itu apa ya? Habis ini naluri kita untuk browse tuh gampang. Ini sepertinya kayak gini mas, tapi ternyata mempertimbangkan itu tuh penting banget supaya nyaman. Huruf kontras dan mudah dibaca. Perhatikan, tidak pakai Times New Roman ya, pakainya huruf yang tegas. Kemudian hero section yang jelas dan tidak membingungkan. Iki topiknya apa jelas cetok. Pokoknya kamu buat audien dimanjakan gitu. Didesain dengan usability, aksesibilitas, dan kognitif ergonomi. Nih ya, kan sepintas saja kita tidak lihat PC-nya ya, lihat dalamnya loh. Ini kamu tak suruh lihat dalamnya loh. Kalau PC-nya memang PC-nya Apple ini, bukan Mac, iMac, iMac, iMac. Kalau punya Apple yang desktop ini namanya iMac. Sekarang 4 juta udah dapat ini mas, tapi second. Nah, tujuan ergonominya mengurangi kelelahan mata dan kebingungan kognitif, mempermudah pencarian informasi, menyesuaikan interaksi dengan kebutuhan pengguna dari latar pengguna. Jadi tampilan website, tampilan medsos itu dibikin yang nyaman pokoknya, jangan yang membingungkan karena ada unsur ini. Kan sering nggak terperhatikan tuh, pokoknya gawe gitu kan. Supaya orang nyaman itu pakai warna-warna juga yang di mata itu enak. Sekarang pertanyaannya, nah bagaimana prinsip ergonomi digital telah diterapkan dalam antarmuka itu, khususnya dalam aspek visual, navigasi, dan beban kognitif. Gimana mas? Ini loh, bagaimana prinsip ergonomi digital telah diterapkan dalam antarmuka tersebut, khususnya dalam aspek persepsi visual, navigasi, dan beban kognitif. Sudah enak ya, di mata enak, warnanya juga soft, kemudian navigasinya juga simple. Home, about, services, contact. Udah. Kemudian heading, image gitu loh. Jadi ternyata unsur seperti itu pun harus diperhatikan ketika kayak punyanya landing page. Hanya seperti itu. Bukan hanya seperti itu, tapi kebutuhan audiennya apa. Nggak penting kenal kita pemiliknya, nggak penting. Nggak penting kayak, yang penting itu ini produknya bagus, beli gitu loh. Iya kan? Kalau website jual beli, isinya apa aja? Bukan. Maksud Amin, ketika membuat konten di medsos atau website, itu yang diisi apa aja?
fokusnya kemana aja? 3, brand. Jadi meningkatkan brand. Yang kedua, meningkatkan education. Kemudian meningkatkan penjualan. Depan sini. Oke, refresh ya Mbak. Ini enggak Mas sama Mbak refresh, enggak boleh lupa. Kamu tuh nanti kerjanya pasti di jualan produk atau jasa, pasti. Atau jualan keduanya, gitu loh. Nah, jualan produk sama jasa pasti cari keuntungan. Wes. Nah, untuk bisa cari keuntungan dalam waktu yang lama, kan harus pakai, kalau jualan tuh harus bisa dibeli, beli lagi, beli terus. Nah, untuk bisa seperti ini, ketika membuat konten, fokusnya ada 3. 1, meningkatkan brand. Yang kedua, meningkatkan edukasi. Yang ketiga, baru meningkatkan penjualan. Itu kan sedikit, clue-nya sedikit, harus paham banget. Nggak usah dihafal, harus paham banget. Enggak mungkin jualan produk kalau brand kita belum dikenal. Ada yang namanya user experience. Yang baru, pemain baru di bisnis minuman, Aku Viva, ya kan? Kejar di brand terus loh. Kamu lihat acara-acara televisi, minumannya presenternya, atau belakangnya, Aku Viva. Itu brand itu seperti itu. Tapi juga ada iklan edukasinya. Ini air dari mana, kayak gitu. Dari gunung atau bor gitu. Baru yang ketiga, konversi penjualan. Kalau sudah terkenal, fokus neng edukasi sama penjualan. Gitu ya. Maksudnya digital marketing sudah lewat, tapi tidak boleh lupa. Karena aslinya nanti yang kamu hadapi ya seputar itu gitu. Oke, sekarang dampak negatifnya sekarang, kalau nggak sesederhana ini. Pakaian navigasi, warnanya di sana sini, topiknya warna-warni, norak banget lah. Males baca. Jangan sampai audien lihat yang pertama terus close gitu loh. Nanti close selamanya. Iklannya gimana iklannya? Yang pertama itu sesuatu. Kemudian terserah Anda. Tapi terserahnya diarahkan supaya ke sini terus gitu. Oke ya. Jadi kamu kalau lihat website seperti ini pasti nggak pusing. Karena isinya sesimpel itu gitu. Pak, kalau kontennya banyak banget gimana? Dikecilin Mas. Kayak kemarin yang Pak Amin ajarin, bikin navigasi, mau sebesar apapun tuh sebetulnya bisa dikecilin kok. Semua orang, kamu kursus 3 bulan bisa bikin website. Tapi belum bikin website yang baik dan benar, nggak semua orang bisa. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya ketika dipakai. Iki kok mumet tuh website gitu loh Mas. Loh, iki sih tak golekin nggak ada gitu loh. Jadi kelihatan sekali. Oke ya, dampak negatifnya itu. Kita refresh nih. Navigasi sederhana, semuanya sederhana. Kemarin sudah pada, ini kan sudah nyari produk, kemudian ngumpulin kan. Apa aja produknya? Pinterest. Pinterest kelebihannya apa itu?
Kamu apa Mas kemarin? Nah, yang offline apa, yang digital apa? Sikat di Google Docs. Apa kelebihannya Google Docs? Kuncinya bisa online, datamu aman di kemana-mana dibawa gitu. Kayak apa beli? Sih, tak cari aja. Kalimba. Itu desainnya dia mbak? Desainnya gimana? Terus yang digital apa? Yang digital itu aplikasi Landmap, aplikasi untuk identifikasi tanaman. Identifikasi tanaman. Kalau yang suka musik sudah pakai aplikasi apa? Bukan. Ya Spotify oke. Apalagi? Ada yang contohnya pakai aplikasi musik? Apa mas? Selain Spotify, yang suka gitar, lagi pemula, kan harusnya mainnya feel gitu ya. Nyetem itu kan pakai alat aplikasi bisa kan? Cuma tinggal dung 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 gitu loh, nyetem gitu. Ya kan? Nyoba ya. Oke mas, apa? Mouse. Terus? Nanti ke depan kalau semakin maju, mouse yang keren tuh kayak gimana ya? Loh kan iklannya sudah kayak gini, ya kan mbak? Transparan, muncul, sejat-sejat gini ya. Kapan kita menikmati itu gitu loh. Terus mouse-nya gimana gitu. Ini kelihatan ini, kamu nggak lihat aja nih. Ini udah website. Gak tahu di masamu nanti ngalami teknologi gitu ya. Terus mobil nggak pakai roda, pakainya drone gitu. Terus ngatur lalu lintasnya di atas gimana? Nah, kan pakai ketinggian mas, pakai ketinggian. Oke, sebelum kita akhiri di ergonomis, ingin tahu manfaatnya apa aja ya? Kenapa produk yang Anda buat itu sudah ergonomis semua loh? Dan Anda nggak pernah pesen gitu loh. Mulai dari ujung kaki sampai ujung kepalamu itu sudah ergonomis. Baju, jam tangan, tas, apa gitu nih? Tumbler, ya. Kan banyak pilihan ya. Yang paling enak yang mana? Jadi membuat produk dari pengembangan produk yang offline, yang produknya kelihatan atau digital, yang produknya tampil di dalam layar, itu tetap memperhatikan ergonomis. Ergonomis selalu berhubungan sama antropometri dan biomekanika. Antropometri kaitannya dengan tubuh. Ini mata kalau lihat sini terus lelah. Bagaimana supaya tidak lelah? Mungkin ininya dilapisi yang radiasinya rendah, atau orangnya dibatasi untuk tidak lihat produk sekian jam. Mbak yang mas sama mbak yang pakai kacamata itu minus.
Sejak usia berapa? SMA. Bukan karena handphone ya? Oh, turunan. Kamu? Kalau maksudnya kemungkinan ada keturunan, kemungkinan juga kebanyakan ini. Yo, yang mau ribut sendiri gantiin Pak Abis yuk. Eh, ini terlalu lama Mbak peringatan. Saya termasuk yang nggak ngeh saat itu. Apa minus didapatkan karena pakai ini terus. Dua anak saya kelihatannya faktor pakai ini terus. Zaman dulu kan nggak seaman sekarang pakai pengamannya gitu loh. Ketahuan di SD kelas 6 sama SMP ternyata sudah minusnya 1 gitu loh. Jadi aduh lewat telat ini. Nah, makanya yang ketiga tak batasi. Saya cariin tablet yang gede dan agak longgar, nggak lihat gini gitu loh. Jadi kalau yang ini kan karena faktor keturunan, tapi juga ada faktor radiasi gitu loh. Terlalu banyak. Makanya orang tua Anda kalau beli alat nanti buat adikmu atau anak-anakmu tuh tetap harus yang safe. Kelihatannya canggih, tapi kalau maksud saya kalau anakku bukan keturunan karena Pak Amin sampai sekarang nggak pakai kacamata. Kecuali secara usia jadinya nggak minus tapi plus saya. Sampai hari ini jelas saya. Apalagi lihat uang dari jauh tuh tetap kelihatan saya. Pojokan bawa uang 100.000 cetol saya. Tapi kalau lihat resep, lihat indikasi resep di obat-obat itu kan kecil-kecil ya. Wow, saya bawa nih. Berapa ya? 13.000 apa 20.000? Dan ini ergonomis dan milih. Yang atas ini buat naik motor, yang bawah buat baca. Ini kan ada bukan minus, ini plus tapi yang ini kalau lihat ini loh. Saya kalau numpak motor. Jadi fungsinya pusing juga kalau nggak dipakainya kapan? Kalau helmnya nggak pakai kaca dan malam-malam gitu. Pokoknya komplit ini tas Doraemon ini dibuka ada apa? Enggak, maksudnya ini mas lebih ke fungsinya sih. Kalau lihat gini cedok. Oke, sebelah kanan ada pertanyaan tentang ergonomis untuk produk digital dan non digital. Sebelah kiri. Artinya suatu saat kamu ada orang ngomong ini ergonomis, paham ya? Jadi motor, mobil itu pasti ada, ketika iklan pasti ada ergonomis, futuristik kayak gitu loh. Itu kamu dapat, oh maksudnya produk dibuat sudah memperhatikan kenyamanan. Sekarang kita masuk ke pengembangan produk yang modern. Nah, ini tantangannya. Pengembangan produk konvensional memiliki beberapa tantangan utama. Produk konvensional, berarti nggak digital ya. Proses yang lambat dan tidak efisien. Lihat, contohnya apa? Pengembangan produk yang lambat dan tidak efisien. Biaya yang tinggi dan tidak terduga. Kemudian, produk seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian sulit beradaptasi terhadap perubahan pasar. Kamu perhatikan banyak produk yang muncul terus hilang. Produk muncul hilang. Kalau merek HP yang muncul terus hilang apa contohnya? Nokia itu kan setelah ini ya, setelah eranya touchscreen. Yang era touchscreen pernah muncul terus hilang. Ada loh HP-HP banyak loh. Cross, apalagi
Gitu. Terus advance. Pernah punya saya. Advance masih. Apalagi eh kamu perhatikan itu kan biasanya proses lambat, biaya tinggi kayak gitu kan. Rep- Repotnya Anda kalau pakainya HP dari dulu sampai sekarang nggak ganti, nggak tahu perbedaannya. Nah, sekarang model pengembangan yang modern ada 3. Yang pertama design thinking. Ini sudah dibahas Pak Isom ya. Design thinking ya, sudah ada mata kuliah tersendiri ya? Belum. Satu design thinking, 2 learn, kemudian agile. Nah, design thinking ini pendekatan inovatif yang fokus pada kebutuhan pengguna. Jadi sekali lagi ngomongin kayak gini akhirnya ngomongin marketing. Iya kan Mas? Ujung-ujungnya kan produk terjual kan. Nah, sekarang yang terkenal tuh kan konsepnya kan 4C itu kan. 4C ditambah 4P. 4P. Jadi produk ini itu sebetulnya dibuatkan sesuai kesukaan konsumen, Mas. Menciptakan selalu solusi kreatif dengan 4 tahap: empati, define, ideate, dan prototype. Itu design thinking. Nanti ada contohnya. Yang kedua, model pengembangan modern itu learn. Berfokus pada efisiensi dengan meminimalkan pemborosan. Menciptakan minimum viable product yang memungkinkan validasi awal dan pengujian pasar lebih cepat. Baru yang ketiga, agile. Mengadopsi prinsip iteratif dan fleksibel. Jadi nanti penggunaannya untuk produknya beda-beda. Jadi kalau tadi itu model lama yang tetap diadopsi ke sekarang, yang modern itu seperti ini. Nah, sekarang pendekatannya mulai dari design thinking itu yang pertama empathize. Fokus pada memahami pengguna melalui penelitian dan observasi. Survei observasi dilakukan untuk identifikasi kebutuhan masalah yang dihadapi. Jadi membuatnya, kalau kita membuat sistem ya, membuat produk yang buat kita sendiri, pasti kita menilai buatan kita bagus gitu. Tapi kalau dikembalikan ke audien, nanti akan dapat masukan-masukan. Yang kedua, define. Masalah yang telah diidentifikasi, dianalisis, dan dirumuskan menjadi pernyataan yang jelas. Dari tahap 1, untuk mengarahkan proses kreatif selanjutnya. Yang ketiga, baru tim mengembangkan beragam solusi yang kreatif melalui brainstorming untuk menemukan pendekatan yang inovatif. Jadi ini pendekatan design thinking untuk pengembangan produk itu ada 3 ini, empathize, define, dan ideate. Nah, ini contoh implementasinya. Go Clinic. Siapa yang pernah buka Go Clinic? Buka sekarang. Oke, ada. Kenapa? Oh, kelanjur kerja. Ya, biasanya pulangnya jam 10 Pak. Jadi baru pulang tadi. Terus langsung. Sip. Loh, kamu tuh harus punya alasan. Kenapa telat? Harus ada alasan. Kenapa terlambat? Gak tahu Pak, lah repot itu. Kalau saya loh Mas, file-file gitu tuh temporary Mas. Set masuk hilang. Saya nggak mau file-file kamu telat masuk ke sini, file sampah itu. Jadi kalau dia carane untuk cuan akeh ya tak simpen tips triknya. Tapi nek kamu telat kenapa? Oh iya, udah masuk.
Itu file temporary enggak ya? Putus cinta, file sampah. Ya Pak. Pokoknya dihina orang, file sampah. Sing marai uripe penak seneng simpen gitu. Tapi kalau ada orang telat, saya tanya dong kenapa telat. Ya udah. Oh kayak gitu ya wis. Oke, perhatikan. Buka Go Klinik, buka Go Klinik. Wah, parah ini. Ini kan kalau ke dokter mahal. Pakai ini aja kan murah kan? Sirah cenut-cenut, kepala pusing, perut mual gitu. Lihat sudah belum? Aplikasi apa itu? Nah, maksudnya zaman sekarang Mbok Yo kamu ya punya Go Klinik. Maksudnya gini loh, kamu kan kamu udah punya kenalan dokter kan? ChatGPT kan merangkum mas, rangkuman. Hanya sakit apa? Loh, sebelah kanannya Pak Amin, sebelumnya belum pernah buka Go Klinik ya? Kalian nggak pernah sakit, nggak pernah pusing, nggak pernah? Sekedar ingin tahu sakitnya apa gitu nggak pernah? Sebelah kiri? Nggak pernah juga. Iya, nggak apa-apa. Makanya kalau bisa habis ini pernah. Jadi kamu tidak harus sakit. Kamu tidak harus sakit di stadium 2 atau 3. 1 udah kedetek gitu loh, Mas. Pusingnya itu apa-apa biasanya nanti disuruh masukin. Enggak, nanti akan dijawab kok. Gitu loh. Nah, pembuatannya itu prosesnya seperti ini. Ya, interview pasien, kemudian kebutuhannya apa, frustrasinya itu apa gitu loh. Jadi konsumen kalau mau periksa itu kesulitannya apa sih gitu loh. Sulit ketemu dokter, ya toh. Sudah nunggu lama, pas dapat dokternya dia jatahnya pergi. Mau ke rumah sakit ketemu dokter nggak punya duit, ya nggak sih? Mau ke sana nggak ngerti jadwal. Iya, keterbatasan itu loh mas. Awalnya itu seperti itu. Go Klinik itu seperti itu awalnya. Nah kemudian tadi kan ada masalah-masalah di pasien. Kamu kalau mau ke dokter apa? Nggak punya duit, itu juga masalah. Kan kalau Go Klinik kan nggak pakai duit. Artinya handphonemu ada kuotanya lah gitu loh. Itu loh mah masalah-masalah itu. Kemudian didefinisikan create a problem statement. Ya kan? Orang pada umumnya ternyata bermasalah dengan pergi ke rumah sakit, ketemu dokter, nggak punya duit, nggak punya uang parkir, ini kan hilang semua nih. Ya enggak sih? Hilang ya? Nah kemudian brainstorming, ya toh, bikin chatbotnya. Emang yang jawab mesti dokter? Enggak. Pengetahuannya dokter dikumpulin ke dalam database jadi chatbot. Makanya ada yang namanya FAQ. Apa singkatannya? Frekuensi Ask Question. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu tidak harus dijawab dokter ahli. Iya, makanya ada FAQ itu fungsinya pertanyaan mudah langsung dijawab. Contoh implementasi di mana? Pakai WA Business. WA Business pakai chatbot, pakainya misalkan travel. Saya mau ke Jepara, saya mau ke Pati, saya mau ke Solo. Di WA bisnis mereka saya cuma nanya,
Semarang Solo jadwalnya kapan? Itu kan pertanyaan pasti muncul gitu. Langsung muncul jadwal Semarang Solo. Kayak gitu aja. Nah, kecuali kamu harus mendefinisikan apa yang kamu rasakan di kepalanya pusing. Misalkan hidungnya meler, kepala pusing, badan panas. Masuk itu pakainya DSS, Decision Support System. Sistem cerdasnya tuh mengatakan kalau kayak gini kemungkinan kamu sakit ini gitu loh Pak. Nanti dibikin prototipenya sistemnya itu udah dicoba belum? Nanti dicoba loh. Nggak harus sakit dulu gitu loh. Tapi kalau curhat nggak punya duit jangan di situ. Ke ChatGPT aja. Nah, kemudian tes di pasien. Apalagi coba manfaatnya kalau kayak gitu. Kamu kan langsung ada ide, aduh nggak apa ya, sih masyarakat butuhkan. Ya, aplikasi-aplikasi itu kan awalnya dari masalah-masalah yang ada ya. Gojek, GoFood. Oke, nih. Manfaatnya tadi diterangin secara umum. Sebetulnya untuk urusan reservasi datang langsung, sekarang online, ya kan? Jadwal dokter real time, efisiensi waktu petugas, memang ya antrian. Kepuasan pasien banyak keluar fitur, itu loh. Oke ya. Yang kedua, Lin sekarang. Meminimalkan pemborosan. Fokusnya pada efisiensi dengan menghilangkan pemborosan dari setiap tahap proses pengembangan produk. Kamu kenapa? Ronda. Ditanya yuk. Kenapa telat? Oh baru bangun sudah. Nggak boleh gitu loh ya. Kalau ditanya nggak boleh ditinggal pergi loh. Itu namanya etika. Kemudian yang kedua, minimum viable product. Pengembangan MVP memungkinkan tim untuk meluncurkan produk dengan fitur minimum. Kamu perhatikan, kadang-kadang kamu dapat aplikasi fiturnya maksimal banget tapi yang dipakai cuma 1-2. Bener nggak? Berarti paling enak itu kalau fiturnya sesuai kebutuhan kan? Bener nggak sih? Kan space-nya nggak gede. Moodle, aplikasi e-learningnya kamu pakai itu pakainya Moodle. Kamu pakai semua fasilitasnya? Enggak. Jadi kayak dosen gitu ya. Moodle itu mungkin ada 25 aplikasi yang bisa dipakai. Tapi yang sering dipakai kan cuma unggah file, unggah video, unggah tugas. Lainnya banyak banget, Mbak. Akhirnya apa? Moodle yang banyak fasilitasnya itu sama orang-orang kampus kalau dipakai kelebihannya fiturnya banyak, kekurangannya apa? Yang dipakai dikit, space-nya gede gitu loh. Sehingga ada web developer langsung ada ide, ting, aku nggak bisa sesuai kebutuhan user baik. Dengan begitu sistemnya berjalan cepat, space-nya nggak gede gitu loh Mas. Kamu lihat Kak, beberapa kampus yang lain kan punya teman kampus lain kan, punyamu pembelajarannya gimana, LMS-nya pakai apa? Oh ini bikinan kampus sendiri, isinya cuma ini gitu loh. Kelebihannya cepat, kekurangannya apa? Harus mengembangkan terus. Jadi semuanya pasti ada plus minusnya. Nanti contohnya kamu boleh. Kemudian ada validasi awal. Pengembang dapat menguji ide mereka. Oke, nah ini contohnya.
Kira-kira produknya apa coba? Sebelum eranya Spotify, kamu musik pakainya apa? Dulu Bawaan handphone. Isi konter Pak. Isi kan? Bukan gini loh. Biasanya kan cari di YouTube, di download. Cari di YouTube MP3, MP4, di download, disimpan-simpan sendiri. Nah, jebol spacemu, ya enggak sih? Terus biasanya apa lagi? Kamu kan harus nyari, memang kamu hafal lagu-lagunya orang. Kamu hafal album-albumnya orang. Enggak kan? Enggak. Eranya Spotify gimana modelnya? Kamu tinggal nulis judul lagu, kamu tinggal nulis penyanyinya, langsung disajikan, banyak banget pilihannya. Dari yang ori sama KW, dari yang ori sama yang cover. Ini perhatikan, determine customer need and value, ya kan? Kemudian dibikin outline-nya, kemudian develop, collect data, jadi. Ini pakainya learn. Jadi masalahmu itu diselesaikan gitu loh. Spotify, kemudian YouTube kan kalau dibuka aplikasi dia nutup kan? Pakai handphone. Kalau YouTube atau aplikasi yang lainnya musik, ketika buka aplikasi yang lain nutup kan? Spotify enggak kan? Nah, itu juga solusi. Satu waktu nyoper gitu ya, kok pengen lihat WA, musiknya tetap nyala. Gitu loh. Kan orang nggak nyaman kalau lagi dengerin musik ada WA, loh kok hilang? Setel lagi, kayak gitu loh. Saingannya Spotify apa? Pernah pakai? Nggak ada iklannya Pak. Nggak ada iklannya. Kalau dibuka aplikasinya perlu ada iklannya lagi. Ya kalau nggak dari iklan, dari mana dapat duit sebetulnya gitu sih. Tapi kalau di sekarang nggak ada iklan yang keluar. Nanti lama kelamaan ya, kamu perhatikan dirimu sendiri. Yakin banget kamu nggak susah lepas sama smartphone. Mungkin kalau naik bus, naik kereta, kamu pegang terus, kamu lihat terus. Hilang itu nyamannya, bagaimana rasanya lihat pemandangan di jalan. Rasanya ngobrol sama orang di depannya, hilang. Bahkan sebelahan saja diri sendiri ya kan. Padahal dulu nggak masalah loh. Dulu nggak masalah. Ini yang memanjakan kita, makanya ownernya Apple dulu bilang ini betul-betul godaan Gen Z itu ini loh. Oke. Nah, ini aspeknya ya. Biaya sangat rendah. Rendah banget dong. Kamu dengan Spotify enak banget ya. Kamu itu oh. Sekarang saya tanya, sebelah kanan saya ada yang pakai Spotify Premium. Trek-trekan. Sebelah kiri Trek-trekan Pak. berarti Mbak Nadia di levelmu ya. Yang penting fungsinya dapat dulu. Sekali lagi kalau dompet masih tipis, duit masih terbatas, nggak usah yang premium ya. Kalau ingin yang premium, bukanya Shopee. Bulanan ada, mingguan ada.
Dan untuk memuaskan itu kadang-kadang kita ngambil di situ, Mbak. Pak Amin yang pernah kemarin ngajari Anda pakai Mentimeter. Mentimeter yang free itu kan cuma 50 user. Bagaimana ya memuaskan banyak orang di atas 100? Gratisan tidak bisa. Beli yang resmi mahal. Buka Shopee. 1 bulan 32.000, usernya di atas 100 unlimited. Saya pakai itu buat presentasi di kampus 4 di layar gede, 100-an orang bisa pakai Mentimeter. Kadang harus diambil gitu. Buat apa coba? Buat memuaskan konsumen. 30.000 nggak masalah, hilang gitu. Tapi itu duit biro kan, tapi di atas itu ono branding sing tak tanamkan. Wah, nek narasumber sama Pak Amin baik, kekinian, ya, interaktif. Itu loh Mas, ada nilai-nilai yang bisa kita masukkan di dalamnya. Berikutnya agile, metode yang memungkinkan tim berkolaborasi. Kemudian timnya fleksibel. Kemudian responsif. Terhadap umpan balik pengguna sangat penting. Ini agile. Produknya apa ya? Spotify juga. Sprint planning, agile. Ya, Mas. Nanti kamu, Mas sama Mbak, yang pakai ChatGPT dimanfaatkan bener kayak Pak Amin ini. Jadi cari gambar yang infografis untuk nerangin tuh lebih nggak boring naik motor. Iya. Syukur dimanfaatkan kalau ChatGPT-nya gratis, tambahin Copilot atau Dreamina buat gambarnya. Tapi kalau sudah pakai yang ChatGPT Plus atau Business Team bisa maksimal kayak gini. Ini ya, agile. Pengembangan produk di era modern ini yang khusus digital itu seperti ini gitu. Pengembangannya, tapi semuanya berangkat dari masalah yang ada. Ya, kamu ada ide kalau nggak ada masalah. Orang cari uang itu sebetulnya menyelesaikan masalah orang itu. Mobilnya jelek, variasi. Ada orang jadi duit, ya kan? Orang butuh duit, orang butuh ikan, ada yang jual ikan, ya kan? Kebutuhan. Ini yang sedang saya punya proyek besar ini, Pak. Lagi mau bikin. Suatu saat kamu ketemu lagi sudah lulus, mungkin ketemu produknya. Saya lagi rancang sama pengusaha itu Fishmart. Saya ingin ada Indomaret tapi isinya iwak banget. Jadi dari iwak teri sampai iwak hiu So bisa kiloan. Nanti ya Mas. Ini ya tahun berapa ini? Nanti kalau ada Fishmart, ada logonya tak kasih tahu. Saya sama tim. Kenapa optimis mau bikin seperti itu? Karena pengusahanya yang punya cold storage. Kalau punya cold storage kan satu cold storage ada 15.000 ton. Kalau 4 berapa ribu ton bisa memenuhi se-Indonesia itu. Jadi kamu bisa bayangin ada ruko kecil full AC, ya toh, isinya ikan kabeh, protein semua, dari yang paling kecil sampai paling gede. Nanti dijual kepala hiu. Iya, ya dua-duanya harus jalan toh. Mas sama Mbak, di eramu sekarang kan masih semi-semi nih, offline sama online. Pak terus cari duitnya kemana? Dua-duanya kalau Pak Amin, jalan semua dong. Ini kemarin sudah tak kompori untuk bikin affiliate, sudah pada jalan belum affiliate-nya? Akunnya belum?
ditambahi. Kan yang penting punya toko di Shopee kan. Kemudian bisa jajain toko yang lain. Penghasilannya gede ya Mbak, serius ini kapan kamu mau mulai? Nanti sadarnya telat. Oke, untuk pengembangan produk sampai sini dulu. Sebelah kanan ada diskusi, sebelah kiri. Nggak, artinya proses pengembangan produk yang modern tidak sesederhana ini ya, tapi kan semuanya berangkat dari yang manual. Semuanya berangkat dari manual diintegrasikan ke modern. Masih ingat Mas? Ini kerja di bidang apa Mas Danu? Kamu kerja di bidang apa? Filosofi. Kamu nggak milih jam nggak kuliah? Oh iya. Sip. Kamu datang lebih awal karena jam 1 saya nggak ada sih. Dapat info ya. Sebelah kanannya Pak Amin, ada pertanyaan. Sebelah kiri. Oke, kalau belum kita cukupkan. Yang jam 1 yang belum hadir nanti rekamannya ini saya masukin YouTube ya. Jadi tak kasih di YouTube. Ini sekarang modelnya saya rekam gini. Ngerekam sendiri. Makanya saya dari tadi nggak kesana kemari supaya nanti saya ini begitu stop record selesai. Persensinya saya lupa nanti ya, borongan ya. Tak lihat lagi kok enggak ada persensinya. Iya paham. Pertanyaan yang kedua loh. Oke, kalau nggak ada kita ketemu lagi minggu depan tanggal berapa tuh? 24. Minggu depan 24 ya? Nah, kelihatannya online saya narasumber di Klaten. Maksudnya, saya tanya, nanti saya bikin video aja, tak taruh di YouTube. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan online ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.